Shalom, nama saya Paulus, saya melayani di GBI Sujuya Tanjung Merawa. Secara keseluruhan, kerukunan untuk beragama di Indonesia di tahun 2025 sangat bagus, sangat baik, semuanya toleransi satu dengan yang lainnya. Ini akan menuju ke Indonesia Emas di tahun berikutnya dan akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kalau di tahun 2025 ini yang saya lihat sekitar 80 nilai 80%, ya 80 lah. Dibanding tahun lalu Pak itu kira-kira? Tahun lalu 70, tahun yang lalunya lagi bisa 60, bahkan ada yang di bawah. Justru kalau kita yang Kristen itu lebih baik dibanding agama yang lain ke kita. Artinya kalau ke Kristen dari dulu berdasarkan kasih. Nah, justru kekristenan ini senantiasa memancarkan kasih kedamaian kepada agama-agama yang lain. Nah, itu Kristen, tapi kalau yang lain ya sesuai dengan ajarannya. Itulah artinya kasih, yang mengasihi. Direndahkan ya kita mengasihi, dihina ya kita mengasihi, diejek ya kita mengasihi, karena memang kita, Allah adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini, kasih, sehingga ia memberikan seluruh, dia berikan tubuhnya pun, ia rela mati, ia lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan itu semua bukan karena kemampuan kita, bukan karena mampu bicara, bukan karena kekuatan, tapi karena anugerah yang dia berikan. Artinya dia berikan secara cuma-cuma. Itu aja pertanyaan dari Angelika. Terima kasih untuk jawabannya dan pendapat Bapak. Oke, Tuhan berkati. Saya nama lengkap PDP Insinyur Guntur Ginting sebagai koordinator ibadah Sabtu di Gereja Tuhan di GBI Sujuya Tamora. Sebenarnya peran pemerintah sudah cukup banyak dan cukup baik sebenarnya ya. Mereka bagaimana mengatur keberagaman agama kita ini dengan cara secara preventif, membuat bagaimana antara agama ini tidak terjadi benturan. Tetapi itu tadi memang belum semua terjangkau. Wilayah-wilayah seluruh Indonesia ini kan luas. Jadi belum semua terjangkau oleh pemerintah, memberikan pendidikan, memberikan penyegaran, pemberitahuan kepada seluruh anak bangsa ini bagaimana menghargai satu agama dengan agama yang lain. Daerah terpencil ya kan? Daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang memang dominan di situ suku atau agama mayoritas gitu. Itu. Pak, terima kasih atas informasi. Oke, selamat. Nama saya Mariani. Ini saya tinggal di Jalan Irian, Tanjung Merawa, Jalan Irian, Gang Beringin. Nama wiharanya Sunggokong Kerasakti. Sama kita Buddha, kita harus saling beradaptasi, saling mendukung, saling percaya gitulah kan ke agama kita. Dan agama kita tuh kitabnya Trisuci. Jadi Trisuci itu kita bawa dari zaman dinasti Chang. Jadi kitab ini ya tertulis sebuah dulu cerita perjalanan inilah Sun Gokong. Jadi disitulah dia membawa seorang suhu
membawa dia ke dalam sebuah perjalanan untuk mengambil kitab ini, dan kami diajarkan dari situlah cara kita beradaptasi, cara kita sembahyang gitu, dan cara kita berdoa. Dan kita pun saling ada mendukung lah dari situ kan, agama kita saling mendukung, saling percaya, dan saling ya kalau tolong menolong itu semua agama kan pasti ada juga kan. Cuma kita kan kalau diciptakan Tuhan tuh kan pasti beda agama, semuanya agama kita ya punya masing-masing, kita ikuti alurnya aja agama kita. Kitab sucinya sendiri nih, ada nggak kayak tertulis tuh kita memang wajib menjaga kerukunan meskipun dia berbeda agama dengan kita gitu? Pasti ada, kalau kerukunan itu pasti ada, semua pun pasti ada, biarpun dia ke lain agama, misalkan Kristen, Islam, itu kan tetap ada. Jadi kami pun dijulukan ada juga di agama Buddha kita kan, ada saling kerukunan, saling membantu, saling menolong, itu juga ada. Cuma itu dibedakan lah, kita cara sembahyangnya aja. Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Cecilia Selitonga. Boleh berbagi sedikit nggak aktivitas misioner itu seperti apa? Iya, seperti yang diketahui, kalau misioner itu tugasnya itu sebagai putra putri altar, bisa dibilang itu kayak membantu para imam untuk mengatur segala yang ada di altar tersebut gitu. Ya, menurut saya semua agama itu harus sama ya, harus saling menghargai satu sama lain seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian harus saling menjalin hubungan yang baik, menjalin kerjasama yang baik, menjaga toleransi, tidak boleh intoleransi. Kemudian harus bisa bekerja sama untuk menjaga nama agama kita masing-masing gitu. Tidak boleh menjatuhkan agama yang lain demi menaikkan agama kita sendiri. Seperti itu. Oke guys, sekian wawancara kami hari ini. Terima kasih telah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsad SHI SPDI. Saya selaku sebagai ustadz khususnya di Tanjung Merawa. Memang saya sudah melalang buana, artinya bukan hanya di Tanjung Merawa tapi juga di Medan. Kalau mengenai masalah tentang kerukunan umat beragama ini, di Indonesia ini sudah cukup tercapai. Terbukti dengan adanya beberapa agama yang mereka itu bebas melakukan kegiatan keagamaannya masing-masing tanpa ada gangguan dari agama-agama yang lain. Nah, kemudian masalah ketercapaiannya kita lihat mungkin hampir lebih dari 75%. Hampir lebih dari 75%. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang lain dibandingkan dengan negara-negara Indonesia, nah negara Indonesia inilah yang lebih bagus kerukunan umat beragama. Kalau dilihat dari agama yang lain, mereka juga kerukunan umat beragamanya itu sangat kuat. Seperti apa yang telah saya lihat di Kementerian Agama itu, mereka bebas melakukan kegiatannya masing-masing. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Untuk mencapai kerukunan umat beragama Indonesia ini, mereka saling bekerja sama, bukan dalam arti bekerja sama dalam hal akidah. Kalau dia masalah akidah memang tidak ada
istilahnya toleransi. Nah, artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi kalau dalam hal bergotong royong atau bekerja sama atau saling memberikan masukan-masukan, itu nggak ada masalah. Artinya boleh saja kita bertoleransi selain dari masalah akidah. Maka di dalam Al-Quran pun dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran juga ada yang namanya toleransi atau kerukunan umat beragama yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran tersebut. Demikianlah informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih.